Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan saya mengawali pembicaraan saya di konten YouTube Bung Ropan hari ini dengan mengucapkan selamat tahun baru 2024. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama 2023. Semoga di tahun baru ini, khususnya kalau berbicara tentang sepak bola Indonesia, kita semua mengharapkan bahwa ada lompatan yang bagus, ada prestasi yang bisa diraih untuk 2024, dan itu menjadi harapan bagi PSSI untuk Ketua Umum Pak Erick Thohir, juga pencinta sepak bola tim nasional Indonesia. Berharap sekali bahwa prestasi itu bisa muncul, dan Erick ingin membawa tim nasional kita terbang tinggi tentunya di masa kepengurusan dia. Apalagi ketika menapaki tahun yang baru 2024. Ada 3 agenda besar mengawali tahun ini, termasuk putaran final Piala Asia di Qatar yang akan berlangsung 12 Januari sampai 10 Februari 2024, di mana kita lolos dan berada di grup D setelah diundi dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Kita juga punya agenda setelah itu. Kita lolos lagi di putaran final Piala Asia U23. STY membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan itu kembali ke Qatar yang akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Kita juga masih akan meneruskan di fase kedua lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di mana kita berada di grup F bersama dengan Irak, juga ada Vietnam dan Filipina. Kita sudah memainkan 2 pertandingan, kalah dari Irak di Basra dan imbang di Manila menghadapi tuan rumah Filipina. Masih punya 4 pertandingan ke depan. 3 diantaranya kita bermain kandang melawan Vietnam pada bulan Maret tanggal 21. Kemudian di bulan Juni kita akan bertarung pada tanggal 6 melawan Irak, dan pada tanggal 11 kita akan tampil menghadapi Filipina. Itu semua di bulan Juni ya, di 2024. Jadi inilah agenda besar yang dihadapi sepak bola Indonesia, khususnya kalau kita bisa bicara dengan 2 level di senior. Putaran final Piala Asia yang sebentar lagi akan berlangsung sudah di depan mata kita, dan kelanjutan dari kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 1 di U23. Semoga semua bisa dilalui dengan baik ya. Dan bagi STY tentunya ini sebuah pertaruhan besar di 2024, karena ini juga menyangkut dengan karir kepelatihan dari pelatih asal Korea Selatan ini. Dia hanya akan berakhir ya, diberikan sampai pada bulan Juni 2024. Setelah sebelumnya itu berakhir pada bulan Desember 2023, diperpanjang 6 bulan. Dan disinilah saya kira saya bilang tadi, sebuah pertaruhan bagi STY. Gagal dalam 3 event ke depan ini akan menamatkan karir, saya pikir, bagi STY. Banyak yang menginginkan ya bahwa STY ini bisa berlanjut, bisa meneruskan, karena dia sudah bisa menanam fondasi yang kuat terhadap sepak bola Indonesia. Pemain-pemain muda banyak yang dia berikan kesempatan bermain di tim senior, dan saya pikir memang wajar jika banyak menginginkan dia akan terus diperpanjang menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Tapi semua berbalik keputusan ada di PSSI, ada di Pak Erick Thohir, untuk melihat kalau gagal total di Qatar yang akan berlangsung pada bulan ini sampai Februari, ini akan dievaluasi ya. Karena target itu lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Seandainya kita babak belur di fase grup, tentunya ini punya dampak ya, evaluasi juga bagi STY ya, dampak yang tidak enak tentunya. Dan jika PSSI masih meneruskan ini, akan diuji lagi di U23 di Qatar ya. Harapannya tentunya akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi jika gagal, saya rasa ini akan membuat posisi STY berada di ujung tanduk ya. Kemudian dia akan bisa saja dia dilengsarkan atau tidak diperpanjang oleh PSSI. Apalagi kita kalau gagal lagi di kualifikasi atau di pra Piala Dunia zona Asia. Jadi itulah pertaruhan-pertaruhan ke depan bagi STY.
Namun jika kita punya prestasi yang bagus, kita bisa melangkah lolos di 16 besar Piala Asia, saya rasa STY akan terus bisa berlanjut ya. Dan ini menjadi harapan semua ya, terutama bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah gandrung dengan STY. Diharapkan STY akan terus bersama dengan tim nasional Indonesia. Nah, kita akan tunggu ya bagaimana STY membawa tim ini bisa terbang tinggi di 2024 ini. Kita kembali dengan harapan bagi Pak Erick Thohir di 2024 setelah Justin Hubner ya di bulan Desember kemarin sudah oke, bersama dengan Jai Itse sudah pengambilan sumpah untuk pemain naturalisasi, dan nanti di Januari ini Nathan Cho yang mestinya pada tanggal 28 Desember kemarin bersama dengan Jai Itse diambil sumpah di Kemenkumham di wilayah Jakarta, namun Nathan Cho tidak hadir, tapi diupayakan pada bulan Januari 2024 pemain muda asal Swansea City ini akan diambil sumpah. Nah, ada 2 pemain lagi yang berada di belakang dia, Ragnar Oratmangun, yang nanti diupayakan semuanya beres. Dia akan diambil langkah ke depan, bisa saja mungkin pada bulan Januari ini dia akan mengambil sumpah setelah semua di DPR lolos ya, diketok, Kepres turun, dan masa depan Ragnar bersama dengan tim nasional Indonesia itu terbuka bagi pemain asal Fortuna Sittard ini. Di belakang juga dia semoga akan bareng sama-sama dengan Tom Haaien, gelandang dari FC Heerenveen di kasta tertinggi di Eredivisie di Belanda. Dan Tom Haaien kemarin sudah datang, sudah mengurus berkas-berkas dia ya, karena dia dibutuhkan sekali. Dan setelah dia melalui medical check up, kemudian wawancara interview di BIN ya, dia datang juga ke kedutaan, semua surat-surat beres, administrasi oke, ya, dia kembali ke Belanda, dan nantinya dia juga harus siap untuk kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang sudah ada ya. Termasuk bisa saja kalau digenjot habis, diupayakan oleh PSSI pada bulan Januari, Tom Haaien bisa diambil sumpah bersama dengan Ragnar. Ini akan menjadi sebuah kekuatan yang mengerikan bagi sepak bola kita. Kalau Tom Haaien, Ragnar, dan Nathan di bulan Januari ini, atau paling tidak di awal Februari, mereka sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bermain bersama tim nasional kita, maka pertandingan yang paling dekat di bulan Maret nantinya menghadapi Vietnam ketika kita menjadi tuan rumah untuk lanjutan di grup F kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia ini, kita akan menyaksikan mereka bertarung nantinya untuk nama Indonesia, dan ini ditunggu-tunggu oleh para netizen ketika di sana sudah lengkap ya. Karena sebelumnya kita tahu bersama sudah ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ada Elkan Bagot, ada Jordi Amat, ada Ivar Janner, ada Rafael Struijk, dan Jai Itse kemarin menjadi orang ke-7 yang sudah dinaturalisasi. Itu luar biasa. Dan kita tinggal menunggu dengan Nathan Cho menjadi orang ke-8, kemudian Ragnar ya orang ke-9, Tom Haaien orang ke-10, dan mereka bisa bermain di saat menghadapi Vietnam. Makanya Vietnam agak ketar-ketir ketika melihat mendengar bahwa Indonesia sekarang dengan pemain-pemain top yang bahkan punya grade A. Kita nantikan 2024 ini, semoga auranya bagus dan sepak bola kita berprestasi dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.